warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta kepada KM untuk memimpin doa. KM silakan pimpin doa. Sebelum belajar, mohon dan doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada KM. Gimana anak-anak kabarnya? Semangat? Semangat. Ibu nanti ada itu dulu, ada ice breaking. Nanti kalau Ibu bilang selamat pagi, kan dari pagi. Oke? Ayo kita coba. Selamat pagi. Pagi. Bagus. Nah, sekarang ada yang tidak hadir? Ada semua, bagus. Kemudian kalian apakah masih ingat mengenai materi di minggu lalu tentang klasifikasi makhluk hidup? Iya betul, mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu dibagi menjadi 4. Salah satunya ada klasifikasi mengenai virus. Nah, jadi materi sebelumnya dan materi sekarang itu masih ada kaitannya. Nah, menurut kalian di sini ketika kita mempelajari virus, apa sih yang kalian dapatkan dari mengenai materi virus ini? Pencegahannya, ya kita jadi mengetahui pencegahannya. Jadi dari virus ini membuat kita lebih melek lagi, mengenai pengetahuan lebih luas lagi mengenai apa itu virus. Selanjutnya, nah, ada tujuan pembelajaran. Ibu minta salah satu murid untuk membacakan tujuan pembelajarannya kepada Nini. Silakan dibaca tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya, pertama peserta didik mampu menjelaskan asal serta menentukan bentuk dan struktur virus dengan memperhatikan gambar-gambar yang berkaitan melalui model pembelajaran distributed learning dan diskusi secara berkelompok untuk lebih memahami terkait asal bentuk dan struktur virus. Peserta didik mampu menjelaskan produksi virus melalui kajian literatur dan diskusi agar peserta didik lebih memahami materi terkait reproduksi virus. Peserta didik mampu mengidentifikasi klasifikasi virus dengan memperhatikan ciri-ciri virus melalui kajian literatur agar peserta didik lebih memahami dan berpikir kritis materi terkait klasifikasi virus. Ya bagus, terima kasih kepada Andini. Selanjutnya, Ibu akan membacakan mengenai alur pembelajaran kali ini. Alurnya itu nanti setelah ini Ibu akan membagikan link pretest untuk pretest kalian. Kemudian bagi kelompok, setelah itu ada collecting data, kemudian ada pengolahan data, presentasi hasil diskusi kalian, kemudian kita akan menyimpulkan dan ada yang kita ada post test. Nah, untuk teknik penilaiannya, nanti Ibu akan menilai mengenai 3. Yang pertama itu pengetahuan, dinilainya mengenai post-test dan pretestnya, kemudian sikap ketika bekerja kelompok, jadi disiplinnya, gotong royongnya, dan hasil bernalar-kritisnya. Kemudian yang ketiga itu mengenai keterampilan dari presentasi, jadi nanti presentasi Ibu nilai juga. Nah, mengenai gambar ini, apa yang kalian ketahui dari gambar ini? Gambar pertama, menurut kalian itu menyamai apa? Lagi? Ya, kemudian ini apa? Ya, cacar monyet. Kemudian yang ini flu bisa, untuk COVID bisa. Nah ini ya, gitu. Jadi yang pertama ini gambar mengenai seorang anak atau seorang manusia yang terkena virus HIV. HIV kemudian ada cacar monyet, kemudian ada COVID, flu juga bisa, kemudian ada rabies. Nah, kemudian setelah ini
Ibu membagikan link pretest dulu. Silakan kalian mengisi pretest ini. Linknya sudah dibagikan juga di grup. Ini ibu tampilkan juga linknya. Kalian mengisi pretest ini dalam waktu 15 menit. Silakan ibu kasih kesempatan 15 menit untuk mengisi pretest. Sudah selesai? Oke, terima kasih yang sudah mengisi pretest. Nah, kemudian ibu minta kalian untuk berkelompok. Dibagi di 2 kelompok, yang kelompok pertama yang depan, yang kelompok kedua yang belakang. Silakan duduk di berkelompok. Sudah? Sudah. Terima kasih. Ibu sudah membagikan LKPD-nya di grup WA ya. Kemudian sekarang ibu akan menampilkan LKPD-nya. Kalian sudah download LKPD-nya? Sudah. Ibu akan menjelaskan mengenai LKPD. Terlihat? Kelihatan nggak? Kurang besar, kayaknya. Terlihat? Terlihat. Ini mengenai lembaga kerjanya, kalian mengisi nama di atas ya, ada kalau untuk mengisi nama serta kelompoknya, kelompok berapa. Kemudian, nah ada simulasi. Di LKPD ini ada simulasi mengenai gambar. Gambar yang pertama tadi mengenai apa? KMP kita. Kemudian ini infeksi COVID. Selanjutnya nah ini ada kemudiannya dan ada rabies. Nah, untuk identifikasi masalahnya, nah, kalian mengisi pertanyaan. Yang pertama itu ada apakah semua penyakit disebabkan oleh virus. Yang kedua ada bagaimana virus bisa menginfeksi manusia sehingga dapat menyebabkan penyakit seperti di atas. Ini pertanyaan anak-anak dari nomor 2. Kalian nanti isi pertanyaan ini. Kalian bisa melihat dari YouTube, bisa lihat dari Google atau artikel-artikel lain. Untuk hipotesis. Nah, setelah kalian mengisi nanti kalian memberi hipotesisnya dari H1, silakan. Nah, kemudian ada di pembahasan mengenai collecting data. Nah, jadi ini ibu sediakan tabel bantuan mengenai penyakit yang disebabkan oleh virus dan penyakit yang bukan disebabkan oleh virus. Jadi tadi itu memfasilitasi pergambaran yang tadi penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, kalian nanti tuliskan penyakit yang disebabkan oleh virus yang mana, kemudian penyakit yang bukan disebabkan oleh virus yang mana. Begitu. Kemudian dari analisis data, nah kalian jelaskan jawaban secara deskriptifnya. Jadi di sini kalian menjelaskan jawaban secara deskriptif dari hasil ini dan juga hasil dari pertanyaan yang di atas. Nanti kalian simpulkan, kemudian sumber referensinya jangan lupa ya kalian tuliskan di bawahnya. Paham? Oke, sekarang kalian berkumpul, kemudian ketika sudah berkumpul boleh menuliskan LKPD ya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengisi LKPD. Ibu akan cek satu persatu ke kelompoknya. Untuk kelompok 1 ada pertanyaan dari pengisi LKPD ini. Oh, belum ada. Dari kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Sudah 17. Oke, baik. Pertanyaan dari pertanyaan ya, jadi nanti kalian menghubungkan dengan gambar, nanti kalian isi pertanyaannya, kemudian nanti kalian isi tabel acuannya. Nanti ada apakah ada disebabkan penyakit itu yang disebabkan oleh virus semua, atau ada yang disebabkan oleh bakteri misalnya, atau yang disebabkan oleh bakteri apa gitu. Nah, nanti kalian isi tabel-tabel itu, kemudian
dan ada spesifiknya. Kenapa nih disebut oleh bakteri? Makanya ini disebut oleh virus. Virusnya misalnya apa nih virus ini? Namanya virus apa? Bentuk virusnya gimana? Disebut. Secara spesifik seperti itu. Oke, paham? Waktunya sudah 30 menit ya? Sudah selesai. Sekarang waktunya untuk presentasi. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, siap-siap. Sekarang siapa yang mau presentasi? Kepada kelompok 1 Ibu minta perwakilannya untuk presentasi. Silakan ke depan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama itu pertanyaannya, apakah semua penyakit disebabkan oleh virus? Jawabannya tidak semua penyakit disebabkan oleh virus. Selanjutnya penyakit yang disebabkan oleh virus itu ada beberapa macam. Contohnya seperti rabies, cacar monyet, flu, COVID, dan yang lainnya. Untuk penyakit yang bukan disebabkan oleh virus, contohnya ada diare. Terima kasih. Tadi tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Andini. Bagus ya, untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Mungkin ada koreksi dari Ibu yang pertanyaan yang penyakit yang bukan disebabkan oleh virus. Selain itu ada tambahan lagi nggak? Misalnya jamur dari bakteri, penyakit disebabkan oleh bakteri atau jamur apa? Kalian apa? Yang penyakit disebabkan oleh jamur? Panu, iya, apa lagi? Kurang, iya, betul. Apa lagi? Nah, itu jadi untuk kelompok 1 koreksinya silakan menambahkan penyakit yang bukan disebabkan oleh virusnya apa. Untuk penyakit yang disebabkan oleh virus sudah banyak, bagus. Kemudian untuk penyakit yang bukan disebabkan oleh virusnya silakan tambah. Kemudian untuk jawaban dari nomor 1 boleh lebih dideskripsikan lagi ya, jangan terlalu singkat. Nah, begitu komentar dari Ibu. Sekarang silakan dikumpulkan HPD-nya ke drive, kemudian nanti hasil hard copy-nya dikumpulkan di meja Ibu. Setelah ini Ibu ada proses terlebih dahulu. Nah, jadi menurut kalian apa nih kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Kesimpulan dari pembelajaran mengenai virus hari ini. Ibu ya, silakan. Jadi untuk pembelajaran kali ini, salah satu penyebab penyakit itu bisa ada terjadi karena virus ya. Dan salah satu penyebab itu seperti tadi COVID-19, ya, terus ada HIV, ada rabies, itu penyakit yang disebabkan oleh virus. Tapi ada juga penyakit yang tidak disebabkan oleh virus. Ya betul, terima kasih. Tepuk tangan untuk Siti. Terima kasih untuk Siti. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, value apa nih? Hikmah apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Oh iya, betul. Jadi value yang kalian dapatkan hari ini yaitu karena benda sekecil apapun, makhluk hidup sekecil apapun itu merupakan makhluk Allah yang bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan segalanya. Jadi kita tidak boleh meremehkan yang kecil. Jadi jangan meremehkan hal kecil sebelum terjadi hal yang besar. Oke, sekarang Ibu sudah kirimkan link post-test. Kalian bisa langsung isi post-test dalam waktu 15 menit. Silakan Ibu tunggu 15 menit. Sudah diisi? Sudah.
dari filsafat ya. Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari masih mengenai virus. Jadi dari masih mengenai virus, kalian siap-siapkan lagi, baca-baca lagi mengenai virus supaya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu. Pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ke teman berikutnya. Mungkin yang Ibu dapat sampaikan sekian, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.